Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di pagi hari ini anak-anak sudah mandi semuanya. Kelihatan dari sini sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Oke, bahwa di pagi hari ini kita memasuki MPLS hari pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah dari SMK PGRI Medan yang disampaikan secara langsung dari live training dari Studio 1 SMK PGRI Medan. Oke, sudah siap semuanya anak-anakku semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita akan memasuki materi yang akan disampaikan beliau Ibu Dina Kesia, Sarjana Psikologi, tentang untuk itu kepada beliau Ibu Dina Kesia, Sarjana Psikologi, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada anak-anakku semuanya yang pada pagi hari ini telah menyempatkan diri untuk bergabung secara live di Facebook SMKS PGRI Medan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK PGRI Medan. Semoga kebersamaan kita dalam waktu 3 tahun ke depan akan membawa kebaikan bagi kita semua. Bersama kita akan menjadi lebih baik. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pada materi MPLS pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dan pendidikan karakter. Oke, sebelumnya semuanya sudah siap ya, sudah ready ya. Saya harap semuanya meskipun dalam keadaan santai bisa menyimak acara atau kegiatan pada hari ini dengan hikmat. Tidak akan waktu lama. Ya, saya harap semuanya bisa menyimak dengan baik. Baiklah, pada materi ini saya akan menyampaikan tentang tata krama. Semuanya tentu tahu, paham. Apa itu tata krama? Tata krama adalah hal yang sangat familiar pada kehidupan keseharian kita. Tata krama itu adalah semacam aturan atau tata tertib. Kalau aturan jelas, tata tertib jelas, ada dikeluarkan secara jelas oleh pemerintah, oleh sekolah, oleh kedinasan. Dan apabila melanggar peraturan tersebut, maka akan ada yang namanya sanksi. Dan sanksinya jelas. Misalkan kalau dalam pemerintahan adalah kalau mencuri, maka dia akan kena pasal ini, kemudian dia bisa kena hukuman penjara sekian hari. Itu adalah contohnya. Tapi kalau dalam tata krama itu berbeda. Tata krama adalah suatu aturan atau etika atau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dan itu tidak tertulis, tapi kita mengakui kebenarannya. Contohnya adalah seperti sopan santun atau bersikap baik. Seandainya kita tidak bersikap baik atau tidak bersikap sopan kepada orang lain, tidak akan ada hukuman tertentu. Tapi mungkin kita akan mendapatkan yang namanya sanksi sosial. Contohnya, apabila kita di kampung kita malas yang namanya menyapa orang di sekitar kita, kita lewat-lewat aja tanpa kita berkata permisi bu, permisi pak. Sekali dua kali mungkin tidak mengapa. Tapi kalau kita
misalkan semacam terjadi pencurian di rumah kita, atau ada yang sakit atau apa, masyarakat akan menolong. Itulah bentuk sanksi sosial. Tapi sebaliknya, kalau kita dengan masyarakat bersikap yang namanya kita bersikap sopan, kita bersikap mau saling tolong menolong, kita mau bersikap baik, apapun yang terjadi dengan kita, saya rasa mereka akan bersikap baik dengan kita. Tanpa diminta pun mereka akan dengan segenap hati segera melakukan tindakan terhadap kita. Oke. Secara harafiah, kata tata krama sendiri berasal dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, atau norma. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Nah, dengan demikian tata krama berarti bisa kita artikan sebagai adat sopan santun, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya harapkan dalam kehidupan sehari-hari tata krama itu tidak hanya sekedar menjadi kebiasaan lahiriah kita, tapi kita bisa menjadikan itu menjadi bagian dari yang namanya kepribadian. Jadi secara lahir batin kita menjadi orang atau individu yang memiliki tata krama. Dengan demikian, jangan sampai kita menjadi seperti ibaratnya jangan sampai kita bersikap sopan, ramah, baik dengan orang lain, tapi secara batin kita malas. Kita menjadi orang yang tidak suka dengan masyarakat. Kita di belakang kita memujikan mereka, di belakang kita berkata yang tidak baik tentang mereka. Apabila suatu hari orang tahu bahwa kita hanya baik di depan, di belakang kita tidak baik, maka orang akan kecewa. Oh, ternyata dia tidak sebaik penampilannya. Itu. Atau yang sebaliknya, kita berpenampilan yang tidak baik, seperti misalkan kayak berpenampilan preman, berpenampilan tidak bersih, berpenampilan tidak sopan, tapi hati kita baik. Siapa yang akan tahu? Kalau kita yang dibalik penampilan yang tidak baik ternyata memiliki jiwa yang baik, masyarakat tidak bisa menilai secara menyeluruh seperti itu. Maka dari itu, apabila kita dalam sehari-hari bisa bersikap baik secara lahir dan batin, tanpa kita minta, tanpa kita memohon, masyarakat akan menjadikan kita bagian yang mereka inginkan. Oke, itu dalam kemasyarakatan. Nah, sekarang bagaimanakah tata krama di dalam lingkungan sekolah? Hal yang sederhana tapi sangat mempengaruhi penilaian terhadap diri Anda saat di sekolah. Memang secara pribadi, penilaian tentang pribadi Anda di sekolah tidak ada. Misalkan nilainya 7, 8, 9, 10 atau 1, 2, 3 tidak ada. Apakah nilainya diberikan nilai berapa seperti nilai matematika, bahasa Inggris, PKN? Tidak ada. Untuk nilai kepribadian, meskipun tidak ada nilai secara harfiahnya, tapi secara tidak langsung itu nanti akan memberikan penilaian tentang diri Anda. Contohnya, hal yang kecil tapi sangat mempengaruhi adalah kehadiran Anda di sekolah. Dengan Anda setiap hari hadir di sekolah sebelum jam 7, dari jam pertama sampai dengan jam terakhir, Anda selalu standby, selalu ada di kelas, mengerjakan setiap pekerjaan kelas, menyimak pelajaran guru, mengikuti ulangan dengan seksama, maka secara umum Anda akan dinilai sebagai pribadi. Ditambah lagi, misalkan dengan guru Anda bersikap sopan, Anda bersikap baik, ada guru duduk, Anda lewat, permisi Pak, permisi Bu. Tidak ada nilai pastinya, tapi itu sangat mempengaruhi tentang penilaian pribadi Anda. Kemudian, tapi saya lihat memang sampai hari
ini masih banyak siswa yang enggan atau mungkin sungkan, lebih cenderungnya mereka sungkan menyapa gurunya, terutama di luar lingkungan sekolah. Mungkin lebih banyak karena berpikir guru itu tahu aku nggak ya kalau muridnya, apa aku nggak ya, gitu kan? Tapi seandainya bapak ibu guru tersebut tidak mengenali Anda, apabila Anda menyapa duluan, mari Bu, belanja Bu, mau kemana Pak? Mereka sangat bahagia apabila Anda mau menyapa duluan. Ya. Kemudian setiap pagi di sekolah mengucapkan salam, bersalaman, cium tangan, itu sangatlah bagus. Kemudian tata krama tentang penampilan. Di sekolah sudah dijelaskan tentang cara berpakaian yang baik. Apakah itu? Dari atas. Di hari Senin kita harus pakai yang namanya topi OSIS. Topi, dasi, baju OSIS dengan rok ikat pinggang dan sepatu hitam polos ya. Sepatunya hitam polos, di bawahnya tidak boleh ada putihnya ya. Jadi hitam polos, sepatunya, tali sepatu pun juga hitam. Yang sudah terlanjur membeli sepatu yang bawahnya putih silahkan dihitamkan ya semuanya. Boleh dicat, boleh dipakai apa, pokoknya yang bawah harus hitam. Gitu. Kemudian cara berpakaiannya dengan baju dimasukkan. Jangan lupa bajunya disetrika dulu ya. Biar rapi. Ya. Untuk jilbab dari sekolah sudah menyediakan yang dengan identitas sekolah ya. Kalau pakai jilbab di belakang jilbab ada identitasnya, tulisan SMK PGRI. Setiap sekolah kenakan seragam yang sesuai dengan aturan dari sekolah itu. Pada waktu olahraga juga pakailah pakaian olahraga yang resmi dari sekolah, jangan pakai pakaian yang dari luar. Terus apabila kalian ke sekolah kan rata-rata pada menggunakan motor ya sekarang. Jangan lupa ya semuanya kenakan helm. Yang di depan maupun di belakang kenakan helm. Ini bukan tentang aturan nanti kena tilang di jalan, kena polisi di jalan, bukan karena itu, tapi lebih kepada safety riding atau keamanan Anda dalam berkendara. Kenapa? Karena apabila terjadi sesuatu yang rugi adalah Anda, bukan kita. Bu, maneman Bu, helmnya mahal, nanti kalau dibawa di sekolah hilang. Nah, makanya pakailah helm yang biasa aja, beli helm yang biasa aja biar nggak takut hilang. Ya, pakai helm semuanya, baik yang memboncengkan maupun yang bonceng kenakan helm. Kalau sekolah sebaiknya pakai jaket ya. Kenapa? Karena kalau pagi saat berangkat itu kan dingin, hawanya dingin. Kalau pulang juga panas. Jadi seandainya nanti di jalan misalkan kalian ya meskipun tidak diinginkan, misalkan kayak terpleset atau apa, yang rusak adalah jaketnya, gitu ya. Itu jadi untuk lebih ke safety riding. Kemudian hal-hal yang biasa tapi yang sepele tapi sangat kadang tidak diperhatikan oleh orang adalah saat di sekolah. Itu tentang sampah. Banyak anak yang tidak memperhatikan tentang membuang sampah. Sudah disediakan tempat sampah tapi mereka membuangnya seenaknya. Mereka tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Banyak yang menyimpannya di laci. Di laci saat kita ada pemeriksaan nggak tahunya di dalam laci adalah timbunan sampah yang luar biasa. Untuk selanjutnya adalah macam-macam tata krama. Tata krama itu memiliki banyak macamnya, seperti tata krama pergaulan dan komunikasi sebagai sifat alam manusia, dan komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan.
B. Setiap orang yang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu telur yang sama. Setiap orang punya perbedaan-perbedaan. Ingat, setiap orang itu berbeda, tidak ada yang sama. Kembar pun dia pasti ada yang berbeda. Ya, kembar identik dengan tampilan wajah yang sama, mereka pasti tetaplah berbeda. Kemudian kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang, tak kenal makin tak sayang. Kemudian mari kita membicarakan tentang tata cara penggunaan fasilitas umum. Ini adalah kesadaran yang sampai pada hari ini, terutama masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Anda sebagai generasi muda, jangan sampai mengikuti hal-hal seperti itu. Mari kita bangun diri kita menjadi yang lebih baik. Contohnya dalam tata cara menggunakan fasilitas umum. Jangan mentang-mentang itu bukan milik kita menggunakannya seenaknya. Contoh paling kecil adalah misalkan kelas. Mentang-mentang itu bukan rumah kita, mentang-mentang itu bukan kamar kita, seperti yang saya sampaikan tadi, membuang sampahnya dengan seenaknya. Nggak mau membersihkan, malas untuk membersihkan, buang sampah seenaknya. Kalau sudah kotor, cuek aja. Banyak yang seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya semuanya. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyentek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Menurut Likona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing. Sikap moral dan perilaku moral berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagian di bawah ini merupakan bagian keterkaitan ketiga kerangka pikir ini. Pendidikan karakter menurut Likona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang dapat dikemukakan di sini, definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang tinggi. Pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja
Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter yaitu ada 18. Apakah 18 itu? 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter adalah 1. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka persiapan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara tersebut, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter diartikan sebagai the deliberate as of all dimensions of school life to foster optimal character development, atau usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu membentuk karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai dengan metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode ujian dan hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu karakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas, nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yakni intelligence plus karakter. That is the goal of true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Memahami pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seseorang akan menjadi cerdas secara emosinya atau cerdas secara emosional. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Bicara tentang kecerdasan emosi, mungkin selama ini kita sering mendengar kata saya kan menjadi emosi. Emosinya dia menjadi emosi. Nah, emosi itu sendiri artinya sebenarnya adalah pada pengertian rasa. Emosi itu adalah rasa. Nah, kalau pengertian
emosi atau perasaannya. Bagaimana dia bisa selalu bersikap baik. Jadi di saat dia menghadapi suatu tekanan, dia menghadapi suatu masalah, dia menghadapi suatu benturan, suatu konflik pribadi maupun konflik dengan orang lain, maupun dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan, dia mau manajemen masalah itu sehingga perasaannya dia tidak menjadi kacau, tidak menjadi naik, emosi naik berakibat kita mungkin seperti marah. Itu adalah emosi yang naik atau emosi yang memuncak. Kalau lebih memuncak lagi mungkin bisa menjadi yang bersumber dengan benda, contohnya adalah membanting suatu barang atau sampai terjadi perkelahian. Itu adalah emosi yang memuncak. Dan yang paling fatal adalah apabila kita tidak mampu yang namanya memanage emosi adalah akhirnya kita menjadi semacam depresi. Ya, depresi kita merasa tertekan dengan situasi yang kita hadapi. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong kerjasamanya. 6. Percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik. Dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif aja. Setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good, yaitu bagaimana merasakan dan mencintai kebaikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat suatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan. Contoh terkecilnya adalah seperti ini. Mungkin kita selama ini kalau nurutin seperti misalkan kita terbiasa bangun jam 5. Biasanya kita bangun jam 6 pagi. Kemudian kita ingin membiasakan bangun jam setengah 5. Berat memang. Tapi kemudian kita setiap hari memaksakan bangun tidur untuk jam setengah 5. Kemudian kita pasang alarm dan sebagainya. Lama-lama tanpa pasang alarm pun kita akan menjadi terbangun seperti itu. Contoh terkecil yang lainnya adalah misalkan, maaf ya kalau ini, misalkan kita yang terbiasa habis sholat tidak melakukan doa. Coba kita memaksakan diri meskipun hanya dengan membaca doa orang tua. Kita paksakan. Habis sholat, rasanya ingin segera beranjak, tapi kita duduk dan kemudian kita baca doa orang tua. Kita paksakan seperti itu setiap hari selama seminggu. Seminggu tanpa kita biasakan kebiasaan itu, maka yang terjadi adalah saat kita habis sholat, kita terburu-buru mau pergi kemana, maka yang timbul perasaannya adalah ada sesuatu yang kurang, atau sesuatu yang belum kita lakukan, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman karena kita belum melakukan kebiasaan kita yang sebelumnya, yaitu apa? Setiap sholat membaca doa orang tua. Itu adalah salah satu pembiasaan diri. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya dilakukan sejak usia anak-anak atau yang biasa
menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogianya pendidikan karakter juga diberikan kepada anak-anak yang masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang dalam filosofi Jawa disebut digugu dan ditiru dipertaruhkan karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Dampak pendidikan karakter. Apakah dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan dari beberapa penemuan penting mengenai hal ini diterbitkan dalam sebuah buletin karakter edukator yang diterbitkan oleh Karakter Education Partnership. Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkovic dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success dari Joseph Sims mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaiknya para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang secara cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur dan agama. Baiklah, anak-anak semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan insya Allah semoga pandemi ini akan segera berakhir, COVID-19 atau Corona akan segera berlalu dan semuanya bisa kembali normal. Kita bisa segera bertatap muka di dalam kelas. Memang sementara ini kita akan bertemu secara daring atau secara online,
Tapi saya harapkan itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menjalin komunikasi. Dan ingat, terapkan protokoler COVID-19. 1. Selalu kenakan masker kemanapun Anda pergi. Sering cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Hindari kontak secara langsung dengan orang lain. Sebisa mungkin untuk keluar rumah seperlunya saja. Ya, semuanya jaga diri baik anak-anak semuanya. Semoga kita segera bisa bertemu di sekolah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Saya Dina Tisya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada beliau Ibu Dina Tisya, sarjana psikologi, yang sudah memaparkan materi tentang tata krama dan pendidikan karakter. Nah, untuk itu masih semangat untuk anak-anak semuanya. Semangat ya tentunya. Oke, untuk kegiatan MPLS pada hari ini tanggal 13 Juli 2020 saya akhiri sekian dulu, dan besok kita akan sambung di hari Selasa 14 Juli 2020. Kami mohon anak-anakku sebelum jam 8 sudah standby, sudah siap ya. Oke, selamat beribadah. Maaf, selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Oke. Selamat pagi dan tetap semangat.